Halo Bu, halo Bin. Iya, selamat Natal ya. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati ya Bin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, karena ada 8 orang. Kita tunggu lah 5 menit, 3 menit lagi lah ya. Hah? Siapa itu? Halo Jaya. Pin, agak mute dulu Pin. 10 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 9, 9. Tapi dan oke kok. Iya, 9, 9. Oke, karena udah 9 orang, kita mulai aja ya. Kita mau bahas soal. Jadi kita mau bahas soal. Ya sabar, sabar, sabar. Jadi kita mau bahas soal ini ujian MKN 2024. Nah, ini simple aja ya. Apa? Oke, ya siap-siap. Ada yang bisa screen record nggak? Iya. Oke, jadi teman-teman kita akan bahas ini soal UTS tahun lalu, MKN. Jadi MKN, MKN ASP itu biasanya soalnya bahasa Indonesia. Kalau MAP dia bahasa Inggris, tapi jaga-jaga kita pelajari dulu yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggrisnya menyusul ya. Ini gimana? Oke, jadi ya ini simpel aja. Udah bisa kita mulai ya. Jadi pilihan ganda pertama, salah satu pengguna eksternal informasi akuntansi adalah. Jadi teman-teman, di sini aku mau menjelaskan pengguna pengguna akuntansi itu, informasi dari akuntansi itu ada internal dan eksternal. Nah, biasanya internal itu dia yang berkaitan dengan operasional. Nah, yang berkaitan dengan operasional, contohnya apa? Manajer, pegawai pabrik, terus bagian SDM, dan ya CEO-nya lah. Nah, kalau eksternal, itu dia tidak berkaitan dengan operasional perusahaan, tapi masih ada kaitannya. Ibarat contoh pemberi modal, salah satu pemberi modal itu apa? Investor, kreditor, gitu-gitu. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat nih akuntan perusahaan, eh, akuntan perusahaan itu apa?
Dia masuk internal atau eksternal? Ya, internal. Ya, pintar. Jadi ini internal. Nah, kalau manajer keuangan, internal juga. Kalau karyawan operasional, internal juga. Kalau pemegang saham, eksternal. Ya udah, jadi jawabannya yang yang C. Loh, kayak mana ya? Oke, jadi jawabannya yang C. Sabar ya guys. Oke, jadi jawabannya yang C. Ini kita warnai jadi warna. Lalu, nampak nggak kalau kayak gini? Oke, jenis usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Nah, ini jenis-jenis perusahaan untuk akuntansi. Biasanya ada tiga, jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kalau jasa, dari katanya aja, dia hanya menyediakan jasa. Nah, kalau manufaktur, dia dari kayak usaha ekstraksi gitu. Dia yang dari sumber daya, dari kayak yang masih murni-murni ya, kayak kayu. Dia yang mengolah lagi gitu. Terus dia kayak perusahaan pabrik, perusahaan makanan ciki-ciki itu mereka yang pokoknya dia fokus kepada produksi awal sehingga tercipta barang akhir yang bisa dipakai gitu. Ini biasanya pabrik, eh, tukang kayu. Oke. Nah, kalau perusahaan dagang itu dia kayak orang menitipkan ke perusahaan tersebut untuk dijual kembali. Nah, dia kayak nggak ada proses produksi di situ, tapi di situ dia kayak proses produksinya yaitu proses distribusi. Di situ dia menghasilkan profit dengan cara mendistribusi ke orang-orang. Nah, ini contoh Indogrosir, Indomaret, Alfamart. Nah, kalau perusahaan nirlaba ini kayak perusahaan eh, eh, donasi donasi gitulah. Dia nggak mengambil keuntungan kayak volunteer lah, volunteer. Jadi dia perlu sebenarnya pencatatan akuntansi sebagai bentuk transparansi, tapi dia opsional sifatnya. Jadi kalau misalnya dari soal ini mana yang paling cocok jawabannya? Lo dagang? Oh iya, ya yang B kita tandai ya. Ya, lanjut lagi teman-teman. Nah, bentuk usaha proprietorship memiliki kelemahan utama yaitu proprietorship. Jadi ini aku jelaskan ya, ini ekonomi entity. Jadi entitas ekonomi itu dibagi jadi tiga, proprietorship, partnership, sama korporasi. Kalau proprietorship ini dia perseorangan, partnership itulah dua. Kalau korporasi dia eh, udah ada sahamnya, kayak kepemilikan saham. Jadi pemilik sekaligus owner tidak terjun langsung. Oke, jadi bentuk usaha proprietorship memiliki kelemahan utama. Nah, kalau kita kaji, sulit dalam pendirian usaha. Teman-teman, kalau misalnya kita imajinasikan, kita sendiri, kita imajinasikan, kita sendiri buka usaha gitu aja, apakah simple? Simple kan? Nah, ini otomatis salah, tetot. Nah, kalau dilihat tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Ini tanggung jawab ini dalam artian begini. eh, Dia bisa menjadi pemilik, tapi bisa juga jadi operasional. Nah, apakah perseorangan itu begitu? Iya, tentu saja. Jadi, tapi
karena dia pemilik sekaligus juga operasional, tanggung jawab atau resiko finansial juga dia sendiri yang tanggung. Nah, karena nggak ada kepemilikan saham kalau di perusahaan perseorangan. Jadi ini otomatis sebuah kelemahan. Kita tandai dulu dengan O. Nah, keuntungan harus dibagi dengan mitra. Aku jelaskan kembali, karena ini sendiri dia tidak punya mitra bisnis, tidak punya partnership atau kolega. Jadi ini salah. Lalu ada pengawasan tidak dapat dilakukan langsung oleh pemilik. Nah, yang aku bilang tadi, kalau perseorangan itu dia bisa jadi pemilik, bisa juga jadi kepala operasional. Tapi kalau yang ini dia lebih mengajuk pada korporasi. Jadi ini istilahnya pemegang saham. Nah, pemegang saham itu sebenarnya nggak boleh tergabung dalam aktivitas operasional perusahaan. Jadi ini salah, ini korporasi. Jadi jawabannya yang benar itu B. Kelemahannya tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Lanjut lagi ya. Karakteristik perusahaan firma atau CV adalah, loh, aman kan? Oke, oke, oke. Eh, nampak di sini? Oke. Jadi karakteristik perusahaan firma atau CV. Nah, perusahaan firma ini, sabar, ada yang join lagi. Ntar ya guys. Jadi perusahaan firma ini itulah yang aku bilang tadi. Kan ada tiga bentuk perusahaan: proprietorship, partnership, sama korporasi. Nah, partnership ini lebih sering dikenal dengan firm. Tahu CV, kepanjangan CV, eh, lupa. Tapi itulah. Nah, kalau kita lihat karakteristiknya, nah partnership ini kan biasanya dimiliki oleh dua orang ataupun lebih. Kalau misalnya kita lihat dimiliki oleh satu individu, ini dia lebih ke proprietorship, perseorangan. Nah, merupakan badan hukum berdiri sendiri berdasarkan hukum negara. Ini teman-teman belum ya, kalau firma itu dia belum. Biasanya ini lebih ke perseroan terbatas atau yang lebih sering disebut korporasi. Kepemilikan berdasarkan saham. Nah, ini tadi aku bilang apa? Dia udah korporasi kalau misalnya udah memiliki saham. Nah, dimiliki dua atau lebih individu. Ini jawaban yang benar. Itulah karakteristik perusahaan firma atau CV. Kembali ke tadi, konsep yang lanjut kita ke nomor 5 ya. Tadi kembali ke teori yang tadi. Konsep yang menyatakan bahwa entitas bisnis dipisahkan dari pemiliknya. Selain eh, di konsep ini, mana jawabannya kira-kira teman-teman? Oke, jadi jawabannya A ya. Udah tahu, tapi aku jelaskan lagi teman-teman. Teman, sabar, ada yang ini masuk. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita jelaskan, konsep ekonomi entity itu, dia selain klasifikasi perusahaan ataupun sebuah bisnis berdasar kepemilikannya, ini juga sebagai konsep yang menyatakan bahwasannya entitas bisnis itu dipisahkan dari pemiliknya. Nah, entitas bisnis dipisahkan dari pemiliknya. Dalam artian begini, keuangan pemilik itu, keuangan pemilik kayak ibarat aku buka usaha meskipun aku punya kerjaan lain di luar, gaji dari kerjaan lain itu nggak kumasukkan ke dalam pencatatan di entitas bisnis itu. Jadi akuntansi hanya mencatat aktivitas keuangan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, jadi apa kalau misalnya owner investasi ke bisnis itu baru bisa dicatat. Kenapa? Karena itu menyangkut ke aktivitas keuangan atau aktivitas ya finance-nya perusahaan tersebut. Kecuali, kecuali ya, perusahaan
owner itu dia investasi di tempat lain, tapi itu kan atas nama dia, bukan atas nama bisnis. Kalau dia udah menyangkut bisnis dan itu berkaitan dengan keuangan, aset dan segala macam, itulah baru bisa kita catat. Nah, kalau misalnya dia melakukan aktivitas keuangan lain, tapi dalam nama si owner dan tidak menyangkut nama bisnis, itu jangan dicatat. Karena kadang kita lihat contoh kasusnya ini, kadang mau tanggal 16 Juni. 16 Juni owner merekrut 3 pekerja dengan gaji 15 juta dengan dengan gaji 1 juta. Nah, ini nggak bisa kita catat. Kenapa? Dia cuman aktivitas merekrut, bukan aktivitas ini finance yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Oke? Jadi itulah. Lalu konsep matching itu ya itu di mana pendapatan keluar, di situ juga beban keluar. Ya bisa kita akui pendapatan aja keluar. Karena pendapat karena pendapatan itu nggak bisa keluar tanpa suatu beban timbul. Karena ibarat kalau misalnya kita berusaha supaya kita dapat keuntungan, pasti otomatis harus ada yang dikorbankan teman-teman. Sama kayak mimpi. Kalau misalnya kita bermalas-malasan, mau IPK 4, tanpa ada beban, tanpa ada expenses yang keluar tenaga dan waktu, itu semua akan sia-sia. Itu. Lanjut nomor lanjut nomor 6. Nah, matching konsep. Matching konsep itu yang aku bilang tadi kan, eh, pendapatan harus diakui bersamaan dengan beban yang timbul pada periode yang sama. Nah, jadi jawabannya yang mana? Oke, di simpel aja kan. Apa ini ya? Nah, nah kalau yang A, mencatat aset berdasarkan kalau yang A, ini dia namanya konsep eh, fair value. Oh ya, fair value ya. Historical price. Ya, fair value. Jadi dia mengakui sebuah aset itu berdasarkan harganya sekarang, bukan dari historical price-nya, bukan dari ketika dibeli. Contoh aku beli rumah 100 juta dulu. Nah, sampai sekarang kalau misalnya kita gunakan fair value, pasti ada kenaikan ataupun penurunan. Nah, kalau misalnya kita pakai historical price, itu dia biasanya udah pasti mencatat harga rumah ini tetap 100 di harga 100 juta meskipun ada perubahan harga gitu. Waduh, bentar teman-teman. Oh, ya, 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 Kak. Ya, bentar ya. Bentar, weh, bentar.
Lui, sorry ya, ada tamu guys. Sorry, sorry, sorry. Oke, jadi mari kita lanjutkan. Login, login. Nah, nomor 7 ini, kita lihat. Berdasarkan persamaan akuntansi apabila terdapat penyetoran modal oleh pemilik sebesar 5 juta secara tunai, maka persamaan akuntansi. Nah, ini simple, simple, simple banget. Ada yang bisa jawab? Hmm. Oke, kita tampung soalnya ada 17 orang. O- Oke, jawabannya A. Simple kan? Ini kayak analisis transaksi aja. Wih, kimia 12 IPA 1. Agak pelan itu loh. Oke, lanjut. Dinda, oke. Coba kerjakan yang ini, nomor 8. Siapa yang bisa? Ini kayaknya salah soal ya. Siapa tadi yang jawab? Oke, B. Ini analisis transaksi aja ya. Oke, ini sebenarnya 5. Jadi ya simpel aja menerima uang tunai sebagai pendapatan jasa. Jadi di debit itu cash dan di kredit itu eh, fees earned. Oke, lanjut nomor 9. Nah, nah, ini siapa tadi yang bertanya? Oke, jadi gini, kalau misalnya kita lihat persamaan dasar akuntansi, ada asset sama dengan liabilities ditambah equities, ya kan? Nah, ini ibarat garis besarnya aja. Jadi, eh ya, ibarat garis besarnya aja. Jadi kalau misalnya kita lihat aset itu kan ada cash, ada accounts receivable, ya kan? Nah, begitu juga dengan liabilities. Liabilities itu ada accounts payable, ada apa lagi ya? Ya, unearned service, unearned service, ada unearned service revenue, ya kan? Nah, di equity dia ada owner's capital, ada owner's drawing, ada owner's drawing. Nah, ada revenues dan expenses. Kalian baru tahu. Nah, jadi teman-teman, pokoknya dia yang mempengaruhi equity dia masuk ke dalam sini. Yang mempengaruhi liabilities masuk sini, liabilities, yang masuk assets, ya itulah. Ibarat dia pencabangannya. Gitulah yang bisa aku jelaskan. Nah, paham? Pokoknya dia cabangnya lah. Oke. Persamaan dasar akuntansi itu ya. Kalau misalnya ada persamaan dasar ini, aset sama dengan liabilities tambah equity tambah revenue, revenue tambah kurang expenses, ini nggak persamaan dasar. Kenapa? Karena revenue dan expenses itu dia mah tetap masuk ke dalam equity, nggak bisa dipisahkan. Itulah. Jadi persamaan dasarnya HUM, harta sama dengan tambah modal. Oke? Oke, terima kasih sudah bertanya. Lanjut, laporan keuangan yang menyediakan informasi jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Oke, jadi teman-teman, nanti kalau misalnya di trial balance, kan biasanya itu ada, bukan, di worksheet, biasanya itu ada ada trial balance, ada income statement kan, ada balance sheet, atau statement of financial position. Nah, jadi ibarat gini aja, income statement, ingat aja owner's equity. Enggak, income statement itu, sorry, revenue dan expenses. Oke,
Oh iya, balik. Dah, income statement itu revenue dan expenses. Makanya output dari income statement itu ya net income, bisa net profit, bisa net loss. Nah, kalau balance sheet, dia berisikan akun-akun di persamaan dasar akuntansi. Simpelnya harta sama dengan utang tambah modal. Iya, silahkan. Hmm, coba. Oh iya iya iya, mantap. Thank you thank you. Yang satu lagi berarti statement of iya, mantap mantap. Oke, terima kasih atas koreksinya. Statement of financial position. Nah, isinya ini akun-akun harta, akun-akun harta, akun-akun utang, dan akun modal. Nah, ingat teman-teman, ini aku garis bawahi modal ini dia sudah exclude atau sudah mengeluarkan revenue dan expenses karena dia sudah dimasukkan ke dalam perhitungan income statement. Nah, barulah masuk di statement of owner's equity ini dia yang beginning capital, lalu adalah nanti kayak perubahannya bisa investment di awal, terus ditambah net income dan pengurangnya yakni owner's drawing gitu. Dinamikanya lah, dinamikanya dan baru ending capital penghitungannya. Pokoknya simpel aja sih kalau mau kita bikin ini. Trial balance ini ya semua akun lah di dalam penghitungan. Jadi jawabannya ini apa guys? Ya, statement of financial position. Jawabannya yang C. Simple kan? Nah ini laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang ada yang bisa jawab. Oke, ada jawaban lain? Coba aja gini. Oke, karena nggak ada lagi. Iya, jawabannya matching concept. Nah, pendapatan dan beban pada tanggal tertentu. Ingat guys, laporan laba rugi ya atau income statement. Income statement ini dibuat pada eh, akhir periode biasanya. Jadi laporan keuangan itu disajikan pada akhir periode, kecuali trial balance. Nah, trial balance ini bisa di awal, bisa di akhir. Bahkan kalau kalian mau bisa di tengah-tengah. Karena itu menunjukkan posisi keuangan kalian secara akumulatif atau secara semuanya di tanggal tertentu. Nah, kalau ini financial statement kayak gini, ini biasanya di akhir periode. Nah, konsep yang digunakan, ingat, kalau cash basis, dia mengakui pendapatan ketika uang sudah diterima, bukan ketika pekerjaan sudah dikerjakan. Gitu. Ingat, kalau akuntansi, dia gunakan matching konsep. Tahu ya itu pendapatan dan biaya diakui pada periode yang sama. Lanjut, nomor 11. Bengkel Bejo membayar karyawannya 2 kali sebulan, tiap tanggal 7 dan tanggal 21. Ini ada yang bisa jawab? Ayo, jawab. Ini ada C, ada D, seru nih. Oke, jadi teman-teman, ini dia C. Kenapa gitu? Kalian bertanya-tanya pasti. Nah, kita lihat yang di D, dia 6 juta debit ke salaries and wages payable. Ini nggak hutang guys, dia nggak hutang. Kenapa? Karena pada narasinya pada tanggal 21 dia membayar.
Dalam artian membayar secara cash. Bukan mengakui. Maksudnya bukan mengakui ada expense yang terjadi sehingga dia jadi payable. Dan di narasi juga dia membayar karyawannya pada tiap tanggal 7 dan tanggal 21. Pada 21 kan berarti ada cash yang keluar dong. Nah, kita lihat di sini apakah ada narasi cash? Kan nggak ada. Berarti di salah satu di kredit kan biasanya cash keluar. Nah, ini nggak ada. Nah, kita lihat lagi dari sisi debit. Apa yang keluar? Yakni salaries and wages expense sebesar 6 juta. Nah, kita lihat lagi. Loh, kok nggak ada? Nah, kita lihat lagi. Kalau kita lihat yang A, nggak mungkin meningkatkan. Ibarat kau udah punya pengeluaran, masa meningkat lagi modalmu? Kan nggak. Ini udah pasti salah. Menurunkan saldo salaries and wages expense. Salah. Ini harusnya meningkatkan. Oke, lanjut yang C. Menurunkan net income bulan tersebut sebesar 6 juta. Kenapa ini benar? Ingat guys, net income itu diakui di akhir periode ketika revenue dikurang expenses. Jadi ibarat asumsi bahwasannya revenue ini konstan dan expenses meningkat, otomatis net income-mu menurun kan? Iya nggak? Iya nggak? Eh, Nah, jadi karena expenses yang bertambah, yakni 6 juta, maka net income-mu menurun. Tuh. Jadi jawabannya yang C. Lagi pula, pay, expenses itu timbul timbul di debit, bukan di kredit. Dan payable juga timbul bukan di debit, harusnya di kredit. Oke, coba nomor 12. Siapa bisa jawab? Cepet kali kali ya? Oke, 10, kedua, dua, sabar ya. Oke, oke, yes, 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 yes. 11, 3, 14, 14. Ya, B, jawabannya B. Mantap. Simpel kan? Ini simpel aja teman-teman. Cari aja mana yang kredit di sini. Ini udah pasti kredit. Payable itu kan utang. Dia bertambah di saldo normalnya di kredit. Kredit, kredit, kredit. Jadi jawabannya 42 tambah 4, 46. Oke, lanjut. Nomor 1, 13, 13. Hmm. Siapa tadi yang jawab? Adakah ada jawaban? Yang mau memberi jawaban? Oke, sepertinya nggak ada jawaban lagi. Jadi kalau misalnya kita, oke, kita lihat owner's capital atau beginning capitalnya 147. Ingat, apa aja yang mempengaruhi capital itu? Dia biasanya net income, nah, udah pasti net income dan owner's drawing. Kita lihat, 147, 48, 26. Peralatan apakah masuk ke dalam akun owner's equity? Enggak lagi. Lalu, cash untuk keperluan pribadi atau owner's drawings. Dia masuk ke equity nggak? Masuk. Dan itu harus dicatat sebagai pengurang capital. Jadi kita lihat 147 tambah net income-nya berapa teman-teman? 22. Jadi 147 tambah 22 ya 169 dikurang 3. Jadi ya jawabannya B. Oke. Coba nomor nomor 14 siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab nomor 14? Mobil peralatan kantor. Ya, dan perlengkapan sebesar 3 juta. Ya,
Share kredit. Benar. Jawabannya yang B. Adakah yang mau ditanya? Kita slow aja ya, sambil makan juga boleh kok. Oke, lihat nomor 15. Law firm Hotman Paris dan rekan menerima kas di muka sebesar 80 juta dari klien. Akibat dari peristiwa ini apa? Oh, menerima kas di muka, iya. Hmm. Yuk, siapa yang bisa jawab? Ini agak tricky. Tadi ada yang jawab di. Oh, ada yang jawab A. Oke. Ada yang jawab di. Oke. Oke. Jadi jawabannya teman-teman D. D. Model pemilih ya? Astaga, sorry sorry. Iya, salah salah salah. Salah. Hmm, sabar ya. D, bro, D benar. D, 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 D. Ingat, ini dia masih mengacu kepada ini garis besarnya aset, aset sama dengan liabilities ditambah equity. Nah, cabang equity itu tadi kan ada ini, ada fees earn. Tadi kan ada fees earn dan expensesnya. Jadi kalau misalnya kita catat lah ini, berarti kan pencatatannya di debit itu kan cash 80 JT. Baru di kreditnya apa? Fish earn kan 80 JT. Nah, oh iya. Nah, jadi oh, itu menerima kas dari kas di muka. Kontan dalam artiannya. Dalam artian kas di muka itu hah, sabar ya. Hmm, berapa tuh? Sabar ya. Masalah sulit ini. Terima kas di muka. Oh iya, masuk akal. Terima kasih udah. Terima kasih udah koreksi. Thank you, thank you, thank you guys. Sebenarnya bahasanya ya agak rancu sih, seharusnya menerima pembayaran. Tapi kalau misalnya kas pun sebenarnya boleh. Kalau menerima pembayaran di muka, baru. Ini istilahnya kalau pembayaran di muka itu ya dia kontan, tapi DP. Dia kontan, tapi 100%. 100% dan jasanya nggak dikerjakan saat itu juga. Jadi ya yang benar aset itu meningkat 80 juta. Sorry ya teman-teman, nggak teliti. Thank you. Kalau misalnya ada yang salah, bisa dikoreksi lagi. Lalu, ini kita lanjut ke nomor 16. Jurnal yang dilakukan pada setiap akhir periode, kecuali apa nih? Jawabannya. Ayo, coba. Ya, jurnal. Jurnal kembali.
Jawabannya jurnal pembalik. Jadi kalau jurnal penyesuaian di akhir periode, penutup di akhir periode, biasanya di akhir tahun, depresiasi itu ya mas. Sebenarnya dia jurnal penyesuaian, tapi yang khususnya hanya mengaku depresiasi yang timbul, itulah. Nah, kalau jurnal pembalik ini, dia sebenarnya opsional ini guys, jurnal pembalik ini. Tapi eh, dia biasanya digunakan biar nggak terjadi pencatatan ulang kedua kalinya. Itulah bahasanya. Nah, kalau jurnal pembalik ini nanti dijelasin dosen sendiri ya. Aku lupa soalnya. Lalu, nomor 17. Akun berikut harus ditutup pada setiap akhir periode kecuali. Nah, ingat, akun yang harus ditutup itu adalah, biar aku bikin catatan sini ya. Akun yang harus ditutup itu di akhir periode itu akun temporer atau nominal bahasanya. Nah, apa jawabannya guys? Hmm, coba kita kumpulkan dulu jawabannya. Ya, ada yang C, ada yang D. Ada yang C. Oke, ada yang ada yang jawab C ya, ada yang jawab D. Jawabannya C. Ingat teman-teman, akun temporer itu apa aja? Ya, dia yang revenue, yang expenses. Pokoknya segala source of revenue lah, baik yang berkaitan dengan operasional, sewa tanah, perusahaan itu juga termasuk, expenses juga. Terus apalagi, owner's drawing juga harus ditutup. Owner's drawing juga harus ditutup. Nggak semua sih, karena owner's equity itu kan, iya, ada income summary. Ini biasanya digunakan di metode jurnal penutup yang lama. Nah, kalau kenapa nggak semua? Karena ada dia yang akun permanen di owner's equity, apa owner's capital. Itu nggak boleh hilang. Ini pengecualian. Oke, Pin? Oke, jadi jawabannya C. Kenapa C? Apa? Oke, silahkan. Hmm? Coba ulangi pertanyaannya. Sorry ya, Liz. Hmm, iya, iya. Oh, salah lihat. Kalau pendapatan itu, tetap dia harus di debit di penutupnya. Tapi, kalau misalnya ada kayak ibarat ada ibarat ada surplus lah dari pendapatan dan expenses yang timbul. Barulah masuk owner's capital bertambah dia, bukan pendapatannya yang bertambah. Nah, kalau pendapatan dia juga harus ditutup dengan cara menolkan saldo yang timbul. Nah, kalau kita lihatlah saldo normalnya pendapatan itu apa? Dikredit kan? Nah, dia mengalih pertambahan di kredit. Jadi supaya dia berkurang, kita harus mengurangi dengan jumlah saldo yang ada di sisi debit. Dia nggak boleh dikredit. Itu kayaknya yang kau lihat itu owner's capital. Oke, thank you. Lanjut nomor 18. Intisar yang diperlukan untuk memverifikasi saldo buku besar pada setiap awal periode akuntansi. Nah, ini jawabannya apa, guys? Oke, B. Ada yang jawab B. Ada lagi? Oke, sepertinya nggak ada yang mau jawab lagi. Jadi teman-teman, ini dia. Oke, C. Ada lagi? Ini jawabannya karena nggak ada yang menyebutkan dia jawabannya A. Wow, kenapa guys? Karena kalau misalnya kita lihat dia,
Trial balance ini, dia sebenarnya nggak lengkap sih ini, harusnya unadjusted trial balance. Jadi, di awal periode, kita lihat aja di sini, adjusted. Adjusting itu kan biasanya dilakukan di akhir periode ya. Nah, ini udah pasti salah. Lalu ada post closing, setelah penutupan. Ini salah juga dong. Jurnal penutup itu disusun setelah akhir periode. Ini salah. Nah, worksheet. Worksheet ini dilakukan ketika udah ada jurnal penutup, udah ada ini lagi, hmm, udah ada financial statement. Nah, ini biasanya di akhir periode. Trial balance ini biasanya kan timbul di akhir, di awal juga bisa. Namanya unadjusted trial balance. Iya, di awal. Pas trial balance. Lanjut nomor 19. Ada yang bisa jawab? Oke, karena nggak ada yang jawab. Jadi, statement of financial position atau balance sheet. Jadi jawabannya itu yaitu aku bilang tadi harta sama dengan utang tambah modal. Nah, tapi modalnya ini yang udah nggak mengakui revenues dan expenses. Jawabannya apa? Yang tidak ya. Berarti jawabannya eh withdrawable sorry, balance sheet. Loh, udah saya Oh, ya, benar. Jawabannya yang A. Tadi siapa yang menjelaskan? Wih, thank you ya Chelsea. Oke, lanjut nomor 20. Pada tanggal 31, bayar premi asuransi sebesar 3 juta. 3 juta. Berlaku selama 3 bulan. Bagaimanakah Udi Senja harus melaporkan informasi ini? Nah, ini apa guys? Oke, kita tampung dulu jawabannya D. Ada lagi? Oke, nggak ada yang mau jawab lagi. Jadi, ini dia jawabannya yang B. Nah, ini masih ke dalam materi analyzing transactions. Jadi dia nanya bagaimanakah Udi Senja harus melaporkan informasi ini. Ya udah, dia eh, kalau misalnya kita catat lah ini contoh, berarti dia kan prepaid insurance timbul. Eh, si premi asuransi sebesar 3 juta. Ya, pas. Berarti ini dia baru membayar kayak ibarat asuransi itu dan belum dimanfaatkan asuransinya pada tanggal 31. Nah, tanggal berikutnya baru dia dimanfaatkan dan pengakuan expenses dilakukan di bulan berikutnya gitu teman-teman. Nah, waktu adjusting kan kayak ibarat adjusting ini kan pengakuan expenses ya. Pengakuan expenses atau beban operasional yang timbul pada perusahaan ketika aktivitas operasional terjadi. Nah, masalahnya 3 juta ini dia baru dibeli atau asuransi ini baru dibeli pada tanggal 31 dan manfaatnya belum dirasakan. Jadi karena baru dibeli, dia belum bisa diakui sebagai expenses. Di hari berikutnya baru udah bisa diakui sebagai expenses karena ibarat nilai manfaatnya sudah digunakan lah. Ya, silahkan ya.
Iya, iya. Oke. Jadi ini ada tips lagi teman-teman. Nah, biasanya kalau di sebuah bulan contoh Januari dari 1 sampai 31 terjadi pembelian contoh prepaid insurance. Misal dari satu dia dari tanggal 1 sampai tanggal 14 itu baru bisa diakui sebulan, bisa diakui sebulan expensesnya. Bisa diakui expenses pada bulan bersangkutan. Nah, kalau dari 1 sampai 15, dari 15 sampai 30 atau 31, sampai akhir periode lah, akhir bulan, expensesnya diakui pada bulan yang akan datang. Kayak di barat digenapkan lah bahasanya. Gitu. Ini ini tips ya. Tapi biasanya mungkin muncul. Tapi untuk mempermudah kalian biasanya soalnya akan simple sih kayak contoh Januari tanggal 1 prepaid insurance muncul. Oke, itulah ya. Untuk Pilgrim ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini simple aja. Tapi aku heran ya. Herannya MKN pakai akuntansi bahasa Indonesia, tapi kalau yang MAP dia pakai yang bahasa Inggris. Sabar. Dulu dulu. Nih. Ada true or false, ada short essay. Maka dari itu ya siap-siapin aja sih bahasa Inggris kalian. Hmm. Oh iya, nggak bisa. Atau, hmm, iya, iya. Jangan sampai jurang penutup ya. Oke lah. Mau kita kerjain yang ini satu siklus? Nggak tahu. Oke, oke. Iya. Oh, kalian mau 1 jam aja dulu untuk hari ini dan dilanjutkan besok. Pi bisa aja. Tapi besok ya, teman-teman. Iya, tentuin jadwal ya. Astagfirullah. Sama. Aku masalahnya nggak ada pen table. Pi, 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 pi itu harus pakai pen table ngejelasinnya. Hmm. Iya, iya. Sumpah, pi menarik kalau gue jelaskan. Kan yang selama ini ah, masalahnya, masalahnya,
Masalahnya aku nggak ada pentable, nggak enak ngejelasinnya, nanti sama aja kayak Gaping. Hmm, itulah aku pun bingung nih. Oh iya, gitu. Hmm, iya sih, iya iya. Ya udah berarti besok atau tentuin jadwal ya, piye. Terserah. Jalan Kote ya? Hah? Ya udah, ya udah pagi. Pagi boleh, boleh. Oh, ini oke, oke ini ya. Aku kasih tips and trick untuk yang mau kalau misalnya diminta satu siklus. Jadi ya, kan kalau misalnya ada di sini kayak nanti di adjusting itu kan biasanya pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, misalnya ada bayar premi asuransi. Nah, ini harus diakui tanggal 31 meskipun di narasi ini nggak ada gitu ya teman-teman. Nah, ini kayak contohnya yang gini kan nggak ada nih. Ini nggak ada nih pengakuan prepaid insurance apa biaya yang timbul dari membayar premi asuransi. Nah, itu harus diakui ya, hati-hati. Lalu, kalau mau buat buku besar, usahakan take account aja karena sisanya lama. Nah, kalau untuk nama-nama panjang kayak gini, singkat aja. ACC titik debt titik office equipment, nggak apa-apa. Karena ya logika aja lah, masa dalam waktu yang sesingkat itu kita harus bikin sepanjang itu gitu aja. Nah, kalau tips and trick lagi dari aku, usahakan kita susun trial balance dulu, baru kita adjusting. Tapi hati-hati sama saldonya, jangan kejebak. Oke, tergantung. Kalau misalnya diminta unadjusted trial balance di sorry. Kalau misalnya di worksheet kita perlu bikin unadjusted trial balance, kita itu jangan pakai tips dari aku. Harus bertahap, adjusted dulu baru trial balance. Nah, kalau misalnya nggak diminta langsung aja apa adjusted di sini, catat, langsung bikin di account-nya satu baris. Jadi biar rapi dan sistematis. Gitu ya teman-teman. Oh iya,